Halo, namaku Nisa Ramadhani, biasa dipanggil Ica. Aku lulusan psikologi UGM dan saat ini sedang belajar performance art. Karya sebelumnya yang performance art itu karya durasional, 8 jam main dengan benang gitu. Di situ aku temanya lebih ke buruh ya, kedua ini tentang gaze. Yang karena mungkin aku tertarik juga dengan tema gender ya, jadi coba aku telusur tentang gaze dan bentuknya foto performance. Pertama kali belajar performance art itu bareng proyek edisi. Nah, di situ setelah setiap minggu kita rutin belajar gitu ya, kadang baca artikel, nontonin karya orang gitu, diskusi tentunya gitu. Kita dikasih kesempatan juga waktu itu kerjasama sama Cemeti gitu tentang isu 98 dan kita ngangkatnya krisis moneter. Nah, itu dipamerkan juga di Cemeti dan judul karyanya itu Mencari Kabar. Di Asana ini aku mau bikin foto performance art. Performance yang utamanya adalah di fotonya gitu. Ada cermin, kamera, dan tubuh. Bentuknya itu. Kalau idenya itu sebenarnya dari rasa penasaranku sendiri gitu. Karena kan pengalamanku sebagai perempuan, kayak kenapa ya dari kecil sampai sekarang pasti tubuh tuh selalu dikritik bentuknya kurang gini, kurang gitu. Kenapa aku kepikiran juga gitu. Jangan-jangan di dalam caraku menatap diriku sendiri itu ya ada male gaze gitu. Sebenarnya sketsanya tuh udah dari tahun lalu di program lain gitu yang emang temanya adalah gender. Jadi program untuk belajar gender gitu. Jadi yang keluar bentuknya jadi outputnya adalah karya yang berkaitan dengan gender dan identitas gitu. Nah dari situ aku emang cari itu apa yang paling deket sama aku yang aku alami sehari-hari gitu. Oh ya udah sesederhana gaze aja gitu. Yang kadang bahkan nggak kita sadarin karena ya itu jadi kayak kasual hari-hari gitu loh. Sebenarnya karya ini belum pernah dipamerkan secara utuh gitu. Maksudnya belum jadi karya yang jadi, masih preposisi sebelumnya tuh. Jadi ini ya pertama kalinya akhirnya. Kenapa gender? Karena sebenarnya masih banyak hal ya yang mungkin jadi ketertarikan gitu. Tapi mungkin yang paling deket dan yang emang udah ada ide dasarnya dan kayaknya sayang gitu kalau nggak dijadiin karya jadi sekalian. Jadi ya udah gitu. Oke. Nah jadi ini tuh tentu saja aku harus belajar ya tentang teorinya gitu. Aku sejauh ini baru awal sih, jadi masih banyak buku-buku yang belum selesai dibaca gitu, terutama ya buku, bukan buku sih, kayak artikel ya, jurnal itu yang tentang male gaze. Lain-lainnya adalah juga psikologi, jadi kayak mungkin lebih sering kontemplasi ya, jadi prosesnya kayak kan aku membayangkan ini akan 14 hari, setiap harinya aku minimal 4 jam di depan kamera, ya udah membuat pose terus ceklik gitu kan. Nah dari situ kan aku harapannya akan muncul intensitas. Ketika intensitasnya udah dapet dan itu nanti akan menghasilkan banyak foto dari proses, misal ntar ada 10.000 foto gitu, terus aku hanya boleh memilih 50 atau emang aku mau milih 50, berarti kan ada sesuatu di situ, kayak apa yang membuat foto yang satu terpilih dan yang lainnya tidak gitu. Karena awalnya aku udah belajar psikologi gitu, jadi mungkin prosesnya juga selalu meninggalkan pertanyaan gitu. Jadi dari proses foto yang sehari itu minimal 4 jam, ya udah ada perenungan gitulah. Jadi kayak ya tentang gaze itu sendiri kan sebenarnya ini menangkap gazeku dengan bantuan kamera gitu. Dari foto kan terlihat kenapa aku lebih suka ini ya. Nah itu tetap ada sih, maksudnya dari pertanyaan personal yang mungkin belum ada di teori gitu. Jadi kayak oh karena aku lebih nyaman posenya gini, posenya gitu. Dan karena ini aku pengennya settingnya adalah di rumah, yang mungkin bisa dilihat sebagai daily activity itu juga bagian dari lokalitas. Di situ juga ada negosiasi ternyata. Jadi misal biasanya aku di rumah nggak sisiran gitu, terus karena mau bikin ini jadi sisiran, atau sesimpel baju-baju rumah itu biasanya kalau pakai aja, tapi kadang ada saat tertentu yang kayaknya aku mau pakai ini sama ini soalnya warnanya cocok gitu. Itu kan sebenarnya juga
ada sesuatu di situ gitu yang bisa dikulik lagi. Gimana ya caranya aku ngelihat aku sendiri gitu. Nah, ya udah pakai pantulan cermin gitu. Terus gimana caranya aku menjelaskan atau mempresentasikan ya, atau menangkap gaze-ku sendiri gitu. Nah, beberapa karya lain yang ngomongin gaze gitu, itu juga biasanya pakai kamera gitu sebagai alat gitu. Jadi di sini kayak aku menganggap kamera tuh ya sebagai mataku gitu. Kalau kendala dari awal, sebenarnya aku ada cermin. Pertama cermin dulu ya. Nah, aku tuh pengennya cerminnya bisa menangkap atau memantulkan seluruh tubuh gitu. Jadi dari kepala sampai kaki. Nah, setelah nyoba kemarin dengan kamera pinjam temen karena nggak punya kamera, cerminnya tetap kurang gitu. Karena kalau pakai cermin yang aku punya, itu aku harus ngambil dari jarak yang jauh gitu. Nah, sih kan aku berarti juga belajar kan kamera gitu. Kalau lensanya segini ya jaraknya segini gitu. Nah, terus akhirnya kepikiran ya udahlah bikin cermin sekalian, pesen gitu. Nah, itu pertama nunggu cermin, nyarinya tuh ternyata juga nggak mudah gitu. Kayak adalah kendala dari tokonya gitu, kayak ini harus gini mbak, harus gini, kayak aduh. Nah, itu terus yang kedua kamera, aku nggak punya kamera kan. Nah, ini soalnya kalau nggak punya kan berarti aku bisa jadi kurang familiar gitu. Apalagi kamera banyak kan jenisnya gitu. Nah, kemarin nyari-nyari gitu akhirnya dapet. Jadi sebenarnya lebih ke persiapan teknisnya ya. Karena kalau kendala di prosesnya belum terlalu ada sih, yang maksudnya yang terlalu berarti gitu. Maksudnya lebih ke persiapan awal gitu. Karena kalau udah jalan, yang kepikiran adalah ya udah aku akan terus membentuk garis gitu dari tubuh, udah bentuk aja bebas gitu sebanyak-banyaknya, dan nanti tuh tinggal gimana milihnya gitu.